Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini. Kalau semangat sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya agar pelajaran kita bisa lancar. Nah, kita kelas Opa harus siapkan teman-temannya. Semua siap. Beri doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Nah, sekarang untuk mencintai tanah air kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Nah, silakan pimpin Desi, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, yang lainnya berdiri ya. Depan Desi. Siap. Sikap tegak. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Hadir semuanya. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir, hadir semua ya. Abdul Rasid, Hadir, Bu. Agung Restuwiguna, Hadir, Bu. Desta, Desi, Opan, Rati, Maisara. Ibu akan menyampaikan apa materi hari ini. Selama
selama 2 jam pelajaran ini kalian harus memahami 2 materi untuk pertemuan ini. Kalian perhatikan ke depan. Nah, kenapa ini? Nah, ini peta konsep atau gambaran apa yang harus kalian pahami untuk hari ini. Nah, ada 2 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, mengenai apa itu masalah sosial. Nah, dan yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Kalian pernah nggak mengalami masalah dalam hidup kalian? Pernah, Bu. Nah, apakah itu merugikan orang lain atau merugikan kalian sendiri? Nah, kalau sekarang mungkin merugikan diri sendiri. Mudah-mudahan tidak ada lagi masalah ke depannya ya. Amin. Kita lanjut. Oh iya, sebelum dilanjutkan apa itu masalah sosial, apa-apa saja penyebab terjadinya masalah sosial, kita singgung sedikit dulu pelajaran minggu lalu. Nah, apa yang kita pelajari minggu lalu? Masih ingat nggak? Apa? Tentang tipe sosial. Tipe-tipe kelompok sosial atau macam-macam kelompok sosial. Nah, pernah nggak dengar kata-kata kelompok sosial? Kalian hidup sendiri-sendiri atau berkelompok di dalam masyarakat? Berkelompok. Kalau sendiri-sendiri itu ada nggak kemungkinan terjadinya suatu masalah? Enggak, Bu. Kalau berkelompok, Ada. kenapa? Karena manusia ini sebagai makhluk sosial Saling yang harus bergantung pada orang lain. bergantung kepada orang lain. Nah, kalau bergantung kepada orang lain itu bisa menyebabkan terjadinya masalah atau tidak? Bisa, Bu. Hah? Bisa, Bu. Tadi Ibu dengar ada Agus yang ngomong kalau berkelompok itu banyak apa? Ada apa? Ibu tadi ada mendengar sekilas sebelum Rian memberikan pendapatnya mengenai kita berkelompok itu bisa nggak menimbulkan masalah, kata Ibu. Nah, Ibu dengar juga tadi Agus ngomong, ya semakin kita hidup bersama, perbedaan pendapat itu akan muncul. Dari berbagai perbedaan pendapat akan menyebabkan terjadinya masalah. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Kalian tetap semangat walaupun di masa pandemi. Karena tidak akan menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Semangat ya. Usahakan hadir terus ke sekolah walaupun di masa-masa yang kritis namanya sekarang ya, karena banyaknya penyakit di masa pandemi ini. Nah, kalian perhatikan gambar di depan. Tadi kita sudah berdoa. Nah, kelihatan nggak gambar apa ini? Orang kekurangan gizi. Ya, ada orang kekurangan gizi. Terus gambar apa lagi? Tempat yang dulu. Tempat yang kumuh. Apa lagi? Itu kan banyak gambarnya tuh. Nah, gambar apa lagi? Kelaparan. Kelaparan. Terus gambar apa lagi? Nah, ini menggambarkan seperti apa ini? Perkampungan kumuh ya. Nah, ini orang kelaparan. Nah, apa yang kalian bayangkan atau apa yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar di depan? Kasihan, Bu. Kasihan, iya kasihan. Terus apa lagi? Meresahkan. Merasakan, boleh. Nah, terkait dengan materi kita yang sekarang, apa yang kalian bayangkan tentang gambar? Atau pendapat kalian tentang gambar itu apa? Terkait dengan materi kita sekarang. Kekurangan ekonomi. Kekurangan ekonomi. Terus apa lagi? Nah, kaitannya apa dengan pelajaran hari ini?
Masalah sosial. Iya, apa kaitannya dengan gambar tersebut? Dengan adanya orang kelaparan, dengan adanya kemiskinan. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Kan kemarin sudah Ibu suruh baca buku sebelum memulai pelajaran. Nah, siapa yang bisa mengungkapkannya? Faktor ekonomi kan itu masalah sosial dulu. Faktor ekonomi menyebabkan terjadinya masalah sosial karena adanya kemiskinan di gambar tersebut. Ya, boleh. Nah, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, apa maksud gambar tersebut? Penjara. Apakah dari tulisan di depan? Nah, fakta perceraian mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Nah, apa kaitannya juga hubungannya dengan masalah sosial? Perceraian. Bagaimana perceraian? Ayo. Kalau satu orang di kampung ini, kalau satu orang yang dalam sebuah keluarga, cuma satu orang yang bercerai, itu berpengaruh tidak kepada kehidupan orang lain? Ternyata di kampung laut ini perceraian sangat banyak. Berpengaruh tidak terhadap kehidupan kita? Banyak yang bercerai, setelah bercerai terjadi apa? Berpengaruh tidak kepada kehidupan orang lain? Hah? Masa nggak berpengaruh? Nah, ada 10 orang nih yang bercerai di kampung laut ini, ada 10 keluarga. Nah, terjadi perceraian. Nah, kan ada yang kehilangan orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tidak berpengaruh kan kepada kehidupan orang lain? Kenapa? Nggak ada yang cari nafkah. Terus apa lagi? Kehilangan pekerjaan. Apa lagi? Nah? Anaknya terlantar. Iya, anaknya terlantar. Kalau anaknya terlantar menyusahkan orang lain tidak? Kurangnya kasih sayang, Bu. Kurangnya kasih sayang. Apa lagi? Nah, itu hanya gambar atau ilustrasi, tetapi bisa memberikan gambaran apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya masalah Sosial. Nah, ini Ibu masih banyak gambar-gambar ya. Nah, ini gambar apa ini? Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ini merasakan apa tidak? Kenapa? Karena mengganggu orang. Mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Kalau cuma misalnya Agus saja yang diganggu, itu masalah atau tidak? Kenapa? Nah, semua yang diganggu. Kalau diganggunya rame-rame, banyak orang yang diganggunya, itu masalah atau tidak? Bahkan orang diganggunya terluka dan segala macamnya. Salah. Nah, itu. Nih, ada lagi gambarnya. Nah, ini gambar apa ini? Kriminal. Tindakan kriminal. Nah, kalau tindakan kriminal ini bagaimana? Nah, ini belasan orang rimba Jambi meninggal karena kelaparan. Terus ada gambar pencopetan. Apa kaitannya dengan masalah sosial? Merampas Hak milik orang lain. Karena merugikan. Merugikan. Orang lain. Dari gambar-gambar yang Ibu tayangkan tadi, nanti kita akan kita akan mendiskusikan apa itu masalah sosial, apa-apa saja penyebab terjadinya masalah sosial. Nah, itu gambaran kalian sudah bisa melihat mengaitkannya walaupun belum sempurna ya. Nah, tapi sudah ada gambaran bagaimana masalah sosial itu terjadi dan apa-apa saja
yang menyebabkan masalah sosial. Nah, sekarang tugas kalian silahkan buat kelompok yang sudah Ibu bagi. Gabung dengan kelompok nih. Ayo gabung kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduk per kelompok ya. Gabung bulan juga boleh, kotak juga boleh. Kalian boleh buka HP untuk mencarinya di internet, boleh buka Google, boleh buka buku sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah sosial. Ya, silakan kerjakan. Ibu kasih waktunya 15 menit. Nanti kita akan diskusikan. Nah, di dalam kalian mengerjakan tugas ini, Ibu memberikan penilaian ya. Nah, ada penilaian sikap kalian bagaimana, pengetahuannya bagaimana. Setelah presentasi nanti baru di situ Ibu memberi nilai keterampilannya. Jadi kerjasama yang baik di antara kelompok. Nah, silakan kerjakan 2 materi kita. Apa itu masalah sosial dan apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Nah, paham tugasnya? Ya. Iya. Nah, paham ya? Nah, buat silakan dibuat. Ibu kasih waktunya 15 menit. Kelompok 2 paham tugasnya yang seperti Ibu bilang tadi. Nah, ini definisi dan faktor-faktor penyebabnya. Seperti biasa diskusi kita, kalian buat kita sama dengan ini. Ini kelompok 3 lama. Dan silakan. Ini buat kita sama ya. Di dalam pengerjaan ini tugas kalian, Ibu memberi nilai ya, nilai sikapnya bagaimana, pengetahuannya bagaimana. Nanti pas presentasi baru nilai keterampilannya bisa Ibu ambil. Suatu ketidaksesuaian Itu faktor apa aja? interaksi sosial di masyarakat antara individu melakukan kesalahan. Manusia individu dalam suatu masyarakat yang melakukan interaksi dengan yang lain akan membentukkan suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, setiap individu harus dapat saling menghormati dan menghargai individu lainnya. Sebelum kamu belajar lebih mendalam mengenai hakikat kelompok sosial, akan digunakan berikut dengan misalnya. Definisi kelompok sosial. Menurut suatu masalah sosial, Kami ada 4 faktor ya. kondisi yang tidak Aja faktor kan? Terjadinya sosial. Yang ini kan ya,
silakan ganti. Ini faktor terjadi pola-pola hubungan antara individu dan masyarakat, yaitu nilai Terbesar penyebab terjadinya masalah sosial, krisis global, masalah sosial, krisis global dan PHK. Ini beda sekali catat garis. Boleh juga ya pakai internet kalau carinya tidak terbatas pada buku paket dan bahan ajar. Sudah selesai belum? Sudah baca-baca aja dulu sebelum dipresentasi. Baca-baca, pahami, nanti kalau ketika teman bertanya kalian kan bisa menjawab dulu. Ini kelompok ini sudah belum nak? Baca-baca aja dulu ya kalau sudah. Nah, 2 kelompok sudah, gimana dengan kelompok kalian? Sudah juga. Baca-baca bukunya. Nanti pas teman bertanya kalian mudah menjawabnya. Boleh sumbernya pakai HP internet ya. Nah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Jadi siapa yang dapat nomor 1 dia tampil duluan ya. Dan seterusnya nomor 2 dan nomor 3 yang terakhir. Nah, berarti kelompok kedua ya maju. Silakan cepat. Ayo, siapa moderatornya? Nah, di dalam diskusi ini Ibu ngambil nilai. Nah, moderatornya siapa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi masalah sosial. Kami perwakilan dari kelompok 2. Samping saya ada masyarakat. Sebelahnya Rian Pratama, saya Yudhansa. Saya Alvan Pragiwaksono. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah sosial. Pengertian masalah sosial. Menurut Sustomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga dan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial adalah yang meliputi: pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Yang kedua, faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogennya atau multikulturnya tidak dikenakan, remaja, konflik antar suku, diskriminasi, ganda, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Ketiga, faktor biologis. Masalah ini dapat ditimbulkan akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat seperti adanya wabah, penyakit menular, virus, penyakit baru, dan makanan beracun. Beberapa faktor yang menimbulkan masalah sosial karena faktor biologis adalah faktor
keharusan makanan, faktor kependudukan, faktor untuk mempertahankan diri, dan faktor kebutuhan akan lawan jenis. Faktor keempat, faktor psikologis. Faktor ini menghubungkan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau kepribadian tertentu yang bersinggungan dengan tataan kehidupan sosial yang ada. Contoh-contoh masalah sosial yang ditimbulkan oleh faktor ini adalah gerakan separatis non-pemerintahan, dan seksualisasi, misalnya waria, homoseksual, dan transgender. Keyakinan yang tidak benar adanya, misalnya percaya diri pada mitos-mitos tertentu. Faktor-faktor psikologis yang menyebabkan masalah sosial diantaranya lingkungan teman yang tidak baik, orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, keyakinan terhadap agama dan negara yang lemah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Halo. Bertanya, Bu. Iya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kalian melanggar aturan lalu lintas, menerobos lampu merah termasuk masalah sosial ya? Jelaskan juga faktor yang menyebabkannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah memberikan pertanyaan. Kelompok 3. Nah, gini aja dulu, kalian setelah terkumpul pertanyaan baru dijawab, karena tidak memakan waktu yang panjang. Nah, silakan kelompok lain mungkin menanggapi. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan catat pertanyaan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agus Kiduna dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Apakah COVID-19 termasuk masalah sosial dan faktor penyebab masalah sosial yang bagaimana? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah memberikan pertanyaan. Kami dari kelompok 1 ingin meminta waktu untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok masing-masing. Nah, waktunya jangan lama-lama ya. Silakan diskusikan dari 2 pertanyaan tersebut. Kelompok yang lain juga bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan teman yang lain. Ketidaksesuaian keadaan lingkungan dan potensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi fisik dan masyarakat. Udah, silakan dijawab pertanyaan temannya. Ayo, siapa yang menjawab? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 3. Melanggar lalu lintas merupakan masalah sosial. Dilihat dari faktor penyebabnya adalah faktor budaya. Masalah sosial ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Oke, sekian. Terima kasih. Gimana tanggapan dari kelompok 3? Gimana? Atau kelompok lain mau menambahkan? Nah, kalian mungkin pernah juga ya menerabas lampu merah, nah, melanggar lalu lintas. Enggak pernah ya? Alhamdulillah tidak pernah. Nah, gimana kelompok 3? Enggak, saya cukup merasa puas dengan jawaban kelompok 2. Nah, lanjut jawaban berikutnya.
termasuk masalah sosial karena merugikan orang banyak. Faktor penyebabnya adalah dari segi faktor biologis karena adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi fisik masyarakat. Gimana? Gimana kelompok? Kami merasa puas dengan jawabannya. Ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Banyak lagi boleh. Hah? Mau tambah. Mau nambahkan ya? Pertanyaan Bu. Pertanyaan apa? Silakan. Kan tadi kamu ada baca faktor budaya. Di situ ada kenakalan remaja. Contoh-contoh kenakalan remaja itu apa saja? Sebutkan. Nah, contoh kenakalan remaja mungkin kelompok ini juga bisa menambahkan, kan banyak di lingkungan tempat kita tinggal kenakalan remaja banyak juga. Contoh kenakalan remaja adalah konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Contohnya kenakalan Nah, remaja. ini di lingkungan kita sendiri kan banyak terjadi Contohnya? tindakan kriminal. Ya, silakan ditambahkan Ainur. Padi. Contohnya itu kayak tawuran, komik, Mabuk-mabukan. Ya. Iya, contoh yang kita temannya. Sudah? Kalau sudah, silakan tutup kelompok 2 ini tadi ya. Silakan tutup. Baiklah, yang itu dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Silakan duduk kembali. Nah, tadi undian yang dapat nomor 2 kelompok siapa? Silakan maju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Autus Madan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang masalah sosial. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman saya sebelah kanan saya. Desi Octavia, Stefani Vanita Saputri, Abdul Rashid. Tiatu Adahap. Oke, kita sekarang membahas tentang masalah sosial. Gejala sosial adalah masalah sosial yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan manusia. Menurut Soegjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut Suetomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Menurut Raab dan Selnik, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menentang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan bagi orang. 2. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Itu ada 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK dapat memicu tindakan kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. 2. Faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, dan pernikahan dini, bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Ketiga,
faktor biologi. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Yaitu A. Faktor keharusan makanan. B. Faktor kependudukan. C. Faktor untuk mempertahankan diri. D. Faktor kebutuhan akan lawan jenis. 4. Faktor psikologi. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggung dengan tahanan kehidupan sosial yang ada, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal. Sekian, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Gimana tanggapan kalian tentang hasil diskusi kami? Apakah ada yang mau bertanya? Nah, silakan kelompok bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahman dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Dalam faktor biologis terdapat faktor kebutuhan akan lahan jenis dan seandainya tidak ada lembaga yang mengatur kebutuhan akan lawan jenis, ini apa yang akan terjadi dijelaskan. Boleh diulang lagi tidak sekarang? Baca lagi. Dalam faktor biologis terdapat faktor kebutuhan akan lahan jenis, lawan jenis. Nah, seandainya tidak ada lambang yang mengatur kebutuhan akan lawan jenis, ini apa yang akan terjadi? Jelaskan. Lagi. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok 2 ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyara dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mata pencaharian di kampung kita masih banyak di bawah standar kehidupan. Bagaimana tanggapan kelompok 3 terkait faktor-faktor penyebab masalah sosial? Oke, kami minta waktu untuk diskusi untuk menjawab pertanyaan dari kalian semua. Kelompok lain juga boleh didiskusikan ya. Bisa ada tambahkan jawaban dari kelompok yang presentasi. Kalian bisa gambarkan jawaban dari mereka yang di depan ya. Masuk pertanyaan tadi. Ini kelompok lain bertanya kalau masalah mata pencariannya masih di bawah. Nah, bagaimana tanggapannya? Nanti kalian boleh menambahkan jawaban dari kelompok hakim. Tapi pertanyaan kamu aja apa? Dalam faktor biologis. Menurut kau lah. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah. Jika tidak ada lembaga yang mengatur faktor kebutuhan akan lawan jenis, maka akan timbul masalah bagi individu itu sendiri dan masyarakat lain. Gimana? Kelompok 1? Baiklah, kami sangat puas dengan akan jawaban kelompok 3. Yakin? Ya, yakin. Untuk kelompok 2, jika tidak diatasi cepat masalah kemiskinan di kampung kita, maka akan menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminal,
pengangguran yang semakin merajalela. Adapun cara untuk mengatasinya adalah dengan memberikan bantuan kepada rakyat miskin, menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Gimana kelompok 2? Ya, gimana? Kelompok lain ada yang mau ditambahkan tentang Ada yang mau menambahkan? Gimana? Sudah puas dengan jawaban? pas? Sudah. Ada lagi nggak yang mau bertanya atau menambahkan jawaban dari yang presentasi? Kalau nggak ada, kita tutup presentasi kelompok depan. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang dapat urutan terakhir silakan maju. Ini kelompok satu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Enigma. Dan saya Nanti Salsalina. Nanti Salsalina. Desta Yudhistira. Taufik Rahman. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang masalah sosial. Gejala sosial adalah masalah sosial yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan manusia. Menurut Serjono Soekanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, menurut Suetomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Tiga, menurut Raab dan Selznick, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Dua, faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Jika tinjauan secara teoritik ada banyak faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu masalah sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nanti Salsalina Nora. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Perhatikan temannya depan ya. Yang ketiga, faktor biologis. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Kurang gizi juga merupakan salah satu masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ini. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Beberapa faktor yang bisa menimbulkan masalah sosial karena faktor biologis adalah faktor keharusan makan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahwa keharusan untuk makan ternyata besar sekali pengaruhnya
terhadap timbulnya masalah sosial. Sekarang akan dibacakan oleh Desta Yudhistira. B. Faktor kependudukan. Faktor kependudukan menyangkut bertambahnya jumlah manusia pada lapangan kehidupan tetap. C. Faktor untuk mempertahankan diri. Manusia pada umumnya tidak dapat dipisahkan oleh faktor ini. D. Faktor kebutuhan akan lawan jenis. Faktor ini pun membutuhkan peranata sosial untuk mengaturnya. Jika tidak, akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius. 4. Faktor psikologi. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Contoh lain masalah sosial yang ditimbulkan oleh faktor ini adalah A. Gerakan separatis non pemerintah. B. Seksualitas, misalnya waria, homoseksual, dan transgender. C. Keyakinan yang tidak benar adanya, misalnya kepercayaan pada mitos-mitos tertentu. Faktor-faktor psikologis yang menyebabkan masalah sosial diantaranya A. Timbulnya dan lingkungan dan teman yang baik. B. Orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. C. Keyakinan terhadap agama dan negara yang lemah. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Untuk kelompok 1 beberapa tahun yang lalu ada pembunuhan terhadap seorang ibu muda. Niat awal si pembunuh hanya mau mencuri HP. Bagaimana tanggapan kalian tentang masalah sosial itu? Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Pratama dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2 tentang masalah sosial. Oke, pertanyaan dari kami ialah menurut kelompok 1, saya putus dengan pacar saya. Kemudian dia bunuh diri. Apakah kasus saya dengan pacar saya ini dikategorikan masalah sosial? Jelaskan. Oke, sekian, terima kasih pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan. Nah, kelompok lain juga bisa menambahkan nanti jawabannya. Tapi jangan dilakukan bunuh diri ya kalau kalian putus dengan pacarnya. Ada bu yang ngambil. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Nah, perhatikan kelompok 3. Tindakan yang dilakukan oleh remaja tersebut bisa dijadikan dikarenakan faktor budaya dan psikologi, di mana kurangnya kontrol dari keluarga dan masyarakat tempat dia tinggal. Oke, itu. Saya cukup puas dengan jawaban Anda. Bolehkah saya bertanya lagi? Boleh. Ada pertanyaan tambahan? Menyebutkan faktor-faktor biologis yang menyebabkan masalah sosial. Kelompok lain bisa membantu teman menjawabnya.
boleh. Untuk kelompok 2, ketika kamu putus dengan pacar kamu, sebenarnya bukan masalah sosial, tetapi merupakan masalah pribadi. Tetapi jika masalah kalian telah menimbulkan korban, maka akan menjadi masalah sosial. Faktor psikologis yang menyebabkan pacar kamu bunuh diri bisa jadi disebabkan oleh lingkungan dan teman yang kurang baik, orang tua yang kurang memperhatikannya, keyakinan terhadap agama yang lemah. Mana jawabannya? Terima kasih atas kelompok 1 telah memberikan jawaban. Kami kelompok 3. Apakah ingin puas? Kami kelompok 2 merasa puas atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 1. Tinggal satu pertanyaan lagi ya, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tambahan dari kelompok 3. Sebutkan faktor-faktor biologis yang menyebabkan masalah sosial. Faktor-faktor biologis yaitu faktor keharusan makan, faktor pendudukan, faktor untuk mempertahankan diri, faktor kebutuhan akan lawan jenis. Gimana? Saya jawaban Anda akan tepat dan saya cukup. Terima kasih tentang jawaban Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan tutup kelompok terakhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 ingin menutup presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti ada yang Baiklah, saya akan menyimpulkan semua hasil diskusi hari ini tentang masalah sosial. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang membutuhkan solusi untuk mengatasinya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial itu ada 4. 1 faktor ekonomi, 2 faktor budaya, 3 faktor biologis, dan 4 faktor psikologis. Contoh faktor ekonomi: kemiskinan, pengangguran. Contoh faktor budaya: tindakan kriminal, tidak disiplin. Contoh faktor biologis yaitu seperti COVID-19, kebutuhan akan lawan jenis. Contoh faktor psikologis yaitu aliran sesat, gangguan kejiwaan. Sekian, terima kasih. Nah, itu silakan duduk office. Kasih aplaus untuk teman kalian. Apakah ada pertanyaan dari semua diskusi yang disampaikan teman kalian tadi terkait dengan materi kita hari ini? Ada pengertian dari masalah sosial, ada faktor-faktor penyebabnya. Ada pertanyaan nggak? Nah, itu pelajaran kita hari ini ya. Nah, Ibu ulangi lagi. Tadi di mana masalah sosial itu adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya kalian menginginkan apa, ternyata kenyataannya berbeda, tidak seperti itu. Nah, itu ada, tapi butuh solusi untuk menyelesaikannya ya. Nah, itu masalah. Nah, para ahli juga mengatakan, Sugiono Sukanto mengatakan bahwa masalah sosial itu ketidaksesuaian unsur-unsur di dalam masyarakat. Nah, itu masalah sosial. Nah, ada 4 penyebab dari masalah sosial. Yang pertama tadi faktor apa? Ekonomi. Budaya. Nah, ada 4 faktor
faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Ada dilihat dari faktor ekonomi apa aja, ada kemiskinan, pengangguran, dan bla-bla. Nah, untuk mengetahui kalian paham atau tidaknya materi hari ini, Ibu akan memberikan seperti biasa kita ujian, namanya bagi Ibu ya, ujian kecil. Jadi sekarang kalian tutup buku, tidak ada bukunya yang dibuka atau mejanya kosong. Nah, silakan simpan bukunya di dalam laci atau di dalam tas. Rapi boleh Bu ya? Tidak boleh buka HP, apalagi buka HP. Sudah? Tidak ada yang buka HP. Nah, tadi kan ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Nah, menurut kalian kebutuhan akan lawan jenis itu merupakan faktor apa? Siapa yang bisa menjawab? Kebutuhan akan lawan jenis. 1, 2, 3, 4. Nah, Ibu akan pergi ke meja kalian, jadi tidak bisa dibilang keras-keras. Nah, Alvin, kamu apa? Biologis. Kamu Agus? Taufik, kamu faktor apa? Faktor ekonomi. Kamu Faktor Agus? biologis. Nah, masih juga tadi ya? Apa? Jawabannya yang betul apa? Biologis. Nah, bukan faktor Ekonomi. Berarti yang bisa menjawab Ofis, Rasid, Agung. Agung? Biologi Bu. Nah, secara umum, ini soal yang kedua ya. Secara umum, apa itu masalah sosial? Oh, Ya, cuma 1 orang. Ada lagi yang lain tunggu dia. pengertian dulu ya. Iya, yang lain ada yang mau? Ada yang mau nilai lagi? Nah, kalau nggak ada, main Sarah. Dah? Sudah ada orang cuma. Ayo, lihat dulu. Iya, silakan lihat. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial itu ialah suatu gejala atau fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga atau masyarakat. Boleh. Ya. Nih, main Sarah, silakan main Sarah. Masalah sosial, ketidaksesuaian antara yang diinginkan dengan yang terjadi. Ya, betul jawaban dari Rian dan Maisara. Selanjutnya, apa masih mau? Atau sudah? Nah, 1 soal lagi ya. Ini berkaitan dengan faktor ekonomi. Siapa yang bisa menjawab nilainya juga lebih ya. Terkait dengan kemiskinan. Nah, tadi di faktor ekonomi kan ada pengangguran dan kemiskinan. Seseorang itu dikatakan miskin apabila 1, 2, 3, 4, 5, apabila seseorang dikatakan miskin, seorang bisa jawab Ofis, Opan, Agus, Rian, Taufik, dan Restu. Nah, nggak usah kalian sebutkan Ibu ke meja masing-masing aja. Kalau emang bisa menjawabnya, Ibu kasih nilai. Tadi Ofis ya, silakan Ofis. Tidak punya uang. Ya, boleh. Tidak berkecukupan boleh, ya. Apa permasalahan tadi? Seseorang yang dikatakan miskin itu seperti apa? Apabila seseorang itu kebutuhannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, betul. Ini ada tadi ya, sebelah sini. Iya. Oke, iya. Tidak bersyukur. Sulit mencari pekerjaan. Ya, pasti. Tidak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, semua jawaban kalian betul ya. Opan iya. Cepat.
kalian benar ya, seseorang itu dikatakan miskin ketika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi kebutuhan untuk memenuhi makanan, pakaian, kesehatan. Nah, itu dikatakan dengan kemiskinan. Sudah paham materi yang Ibu sampaikan di 2 jam pelajaran ini? Nah, sebelum Ibu tutup, kalian kerjakan tugas individunya di rumah saja. Minggu depan dikumpulkan. Nah, tapi sebelum kalian masuk, kalian harus baca buku biar kita belajarnya tidak yang seperti sekarang ini. Kalian lebih aktif. Kemarin kalian mungkin sudah baca buku tapi tidak mau mengungkapkan pendapatnya seperti yang sudah. Masih pagi, Bu. Masih pagi. Ini justru pagi ini loh. Udah, bukan siang, Bu. Perlapan ini kan dulu. Mudah-mudahan besok kita masuk pada jenis-jenis masalah sosial ya. Nah, kalian cari sumber dari berbagai sumber tentang jenis-jenis masalah sosial. Nah, apa aja yang mengungkapkan, apa aja bentuk-bentuknya. Besok itu jenis-jenis masalah sosial yang akan kita bahas ada 3. Nah, kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi. Kalian cari dari berbagai sumber, jangan lupa baca buku sebelum belajar, ya. Nah, dicukupkan sampai di sini. Seperti biasa sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas itu dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kalian langsung pulang ke rumah ya, jangan mampir-mampir. Oke, Bu. Ya, silakan pulang. Langsung aja ya. Ya, langsung pulang. Oh, buat. Ini mana? Jaga prokes dimanapun kalian berada. Ini ngarep ya.